Oke, suara Ibu terdengar ya? Dengar, Bu. Oke, PPT-nya sudah terlihat juga ya? Oke, hari ini materi yang terakhir dari Ibu untuk kalian mengenai mata kuliah P3, yaitu manajemen aset proyek konstruksi. Jadi asalnya itu mengenai manajemen aset, ya, kemudian diadop untuk di proyek konstruksi. Oke, jadi ilmunya itu ilmu manajemen aset. Di bisnis ini sudah lama ya yang namanya manajemen aset, tetapi di industri konstruksi itu termasuk cukup baru, tetapi tidak terlalu baru, karena kalau di Indonesia, khususnya di Palembang, Ibu tidak tahu ini penerapannya apakah dipakai atau tidak. Tetapi kalau di Jakarta itu beberapa perusahaan yang besar dia sudah menerapkan yang namanya manajemen aset. Kenapa manajemen aset ini diangkat menjadi salah satu materi ya di mata kuliah kita, karena ini merupakan salah satu metode, sekali lagi ya, salah satu metode untuk efisien dan efektif ya. Jadi perusahaan dalam menghandle suatu proyek. Oleh karena itu kalau kita memahami bersama bahwa orang teknik sipil itu tidak boleh hanya untuk belajar teknisnya saja, tetapi kita harus belajar bagaimana manajemen aset, bagaimana nanti kita melobi, bagaimana kita harus memahami ilmu hukum. Kenapa kita harus pahami ilmu hukum? Karena pada saat kita baca kontrak ya, kita harus paham isi buku kontrak. Bagaimana kalau kita diklaim orang atau kita mau mengklaim gitu kalau ada masalah. Dan kalau ada masalah, solusinya bagaimana. Jadi sangat luas sekali kalau nanti kalian sudah menjadi sarjana teknik, yang namanya dunia kerja orang teknik sipil itu sangat luas, sangat luas. Tinggal kalian secara pribadi itu seberapa kreatif ya, itu. Jadi sangat luas. Kalian mau jadi apa spesialisnya? Jadi tidak tidak hanya ilmu teknik sipil itu struktur atau eh, proyek ya, tetapi asetnya itu pun suatu ilmu. Jadi kalau nanti kalian search, kalau nggak salah di Indonesia ini, ada nggak ya di Universitas Indonesia Pak ya? Kalau nggak salah ada spesialis kuliah S2-nya tentang manajemen aset. Tapi kalau di luar negeri itu sangat banyak ya ilmunya sipil itu. Walaupun mereka tidak dipayungi dari jurusannya teknik sipil, tidak. Tapi itu adalah cabang-cabang dari ilmunya teknik sipil. Itu yang kita harus berpikiran luas ya. Jadi jangan sampai nanti kalian hidup di tahun 2023 hanya memahami bahwa teknik sipil itu hanya itu. Enggak. Sangat luas sekali yang namanya dunia teknik sipil. Bahkan kalau kalian tertarik mendesain suatu kapal ya, baik pesawat kapal laut maupun kapal udara, itu ada ilmunya teknik sipil ya. Tapi kalian harus lebih diperdalam lagi ilmunya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini kita adopt dari ilmunya manajemen aset ke proyek konstruksi atau industri ya, industri konstruksi. Jadi di sini kita harus tahu nih ceritanya ya, ceritanya. Jadi manajemen aset ada dua kata di sana ya. Yang pertama itu mengenai manajemen itu sendiri. Di sini Ibu ambil banyak ya definisi-definisi manajemen itu ya. Jadi di sini Ibu mengangkat definisi manajemen menurut si Terry ya. Dia katakan bahwa manajemen itu adalah proses yang terdiri dari perencanaan, ya, pengorganisasian, pelaksanaan, controlling, ya, kemudian utilizing untuk di setiap
ilmu dan art. Jadi artinya apa? Manajemen itu tidak identik dengan ilmu, tetapi di sana ada seni. Oke, nah itu yang kita sebagai orang teknik yang terkadang kita tidak memiliki artnya, seninya, ya. Kalau kita memiliki seni, maka itu akan bagus, akan smooth. Artinya kita nggak boleh kaku gitu. Kita harus bisa memahami perkembangan dunia gitu, ya. Itu sekali lagi kalau tanpa art itu bakalan kaku. Oke, itu secara definisi si manajemen menurut Terry. Kemudian ada aset. Oke, kalau menurut Pak Haryono, aset itu kalau dari sudut pandang hukum, ya, walaupun kita bukan orang hukum, tapi kita harus memahami yang namanya bahasa hukum. Itulah kalau kalian tertarik untuk menjadi penyelesai, kita orang teknik sipil itu bisa ahli di bidang penyelesaian kasus permasalahan di proyek konstruksi atau di industri konstruksi. Kalau kalian pernah dengar ada mediasi, ada arbitrasi, itu salah satu penyelesaian kalau terjadi konflik di industri konstruksi atau proyek konstruksi, ya. Nah, di sini aset itu dari pengertian hukum adalah benda, ya, benda bergerak, tidak bergerak, ya, berwujud atau tak berwujud, ya, dalam aktiva kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, atau individu. Artinya, pada saat kita berbicara tentang manajemen aset, kita melihat sudut pandang dari perusahaan, perusahaan yang bergerak di industri konstruksi, ya. Artinya di industri konstruksi itu atau proyek konstruksi itu perusahaan yang terlibat apa? Ada perusahaan kontraktor, ya, ada perusahaan konsultan, ada supplier di sana. Itu kan artinya kalau kalau saya secara individu nggak bisa. Bisa, tetapi kan permasalahannya kalau kita menjadi konsultan desainer atau konsultan pengawas secara pribadi itu kan tidak kompleks ya, tapi kalau sudah berbentuk di sini organisasi, maka di situ akan muncul kompleks. Karena ada level, ada posisi di sana, ya. Itulah kenapa dibutuhkan yang namanya manajemen aset. Oke. Atau secara sederhananya aset bisa kita katakan modal. Oke. Atau kekayaan, ya. Nah, di sini ada yang membagi aset itu menjadi tiga bagian. Ada yang mengatakan ada aset tetap, aset fisik, aset modal. Dan ada juga yang mengatakan bahwa aset-aset ini adalah strategis. Kenapa strategis? Karena membantu suatu perusahaan mencapai tujuan, ya, tujuan atau goal yang telah ditetapkan. Sekarang, kalau kita melihat di industri konstruksi atau di proyek konstruksi, menurut kalian aset itu yang mana? Coba, siapa yang mau coba berikan pendapat? Aset itu di industri konstruksi, ya, atau di proyek konstruksi, kira-kira yang mana kita bisa mengatakan itu aset? Izin menjawab, Bu. Oke, boleh. Siapa? Rio ya? Ya, Oke, silakan Rio. kalau menurut saya itu bisa misalnya alat berat yang dimiliki perusahaan atau semacam chamber atau penyimpanan gitu, Bu, yang dimiliki oleh perusahaan konstruksi gitu. Oke, ya itu ya salah satunya aset di industri konstruksi ya, yang kita bisa lihat secara kasat mata ya. Itu yang namanya kalau kita lihat di sini dia aset fisik, ya secara fisik gitu. Nah, tapi selain itu yang ada kalau kalau ada yang pernah ikut tender ya atau dapat tugas untuk
kayak bikin simulasi tender gitu ya. Itu kan biasanya tiap perusahaan itu kan harus memberikan salah satu administrasi ya. Nah, salah satu administrasi itu salah satunya kondisi keuangan dari perusahaan. Nah, kondisi keuangan dari perusahaan itu salah satunya yang tadi disebutkan oleh teman kalian Rio gitu. Perusahaan itu memiliki apa? Memiliki alat berat. Itu salah satu aset ya. Kalau dia sebagai kontraktor, perusahaan kontraktor. Kemudian eh, uangnya, maksudnya uangnya itu ada kalau nggak tahu nih, masing-masing di SMA itu, rasa ibu zaman SMA itu walaupun kita belajar IPA, kita belajar akuntansi kalau nggak salah di kelas 2 SMA ya. Jadi ada utang dan ada piutang gitu. Nah, yang utang dan piutang itu kan kalau dia berupa uang, itu dia termasuk aset modal ya. Nah, kemudian selain itu kalau kalian sebagai eh kalau perusahaan itu kan ada gedung ya, ada bangunannya. Nah, itu juga termasuk aset ya. Kemudian di dalam gedung atau kantor itu kan seperti ada komputer, kemudian ada printer ya, dan hmm, kayak seperti kursi, meja segala macam itu termasuk juga aset ya. Itu lebih kurangnya seperti itu. Oke, jadi setidaknya kalian sudah ada bayangan aset itu apa. Oke, kalau piutang kira-kira masih ingat nggak kira-kira itu piutang apa itu contoh piutang? Izin menjawab, Bu. Oke, jadi disilakan. Mungkin kayak tagihan produk apa material yang mau dibeli itu, Bu. Oke, tagihan. Piutang itu kita yang punya hutang atau pihak lain yang punya hutang ke kita? Menurut jadi gimana? Piutang kita yang punya hutang ke orang lain atau orang lain punya hutang ke kita? Orang lain bukan, Bu? Ya, jadi pihak lain ya, pihak lain, oke, atau orang lain yang memiliki hutang dengan kita dan mereka belum bayar, itu namanya piutang. Jadi, walaupun kita anak teknik, kalian harus tahu yang namanya cash flow ya. Cash flow pas belajar akuntansi secara garis besar. Karena kalau kalian nggak paham yang namanya bagaimana cara membaca cash flow, itu bahaya. Bahaya kenapa? Ya secara garis besar lah ya kita tahu harus tahu nih kondisi perusahaan kita ini gimana, sehat atau enggak kondisi keuangannya ya. Itu yang harus kenapa setiap akhir tahun setiap perusahaan itu selalu melakukan perhitungan kondisi perusahaannya ya, apakah dia profit atau tidak gitu. Nah, permasalahannya piutang itu bisa berupa barang, bisa bukan berupa barang. Tergantung dia punya hutang ke kita apa, ya. Itu kaitannya ke ekonomi teknik. Kalau kalian masih ingat ilmu ekonomi teknik pada saat kalian mau beli alat berat, apakah worth it gitu? Apakah lebih cocok kalau kita memiliki alat berat itu kita beli ya secara cash, oke, atau kita sewa dari pihak lain sesuai lama waktu yang kita butuhkan gitu untuk menggunakan alat tersebut berdasarkan proyek yang kita tangani gitu, atau kita beli alat berat yang second ya, atau kita beli alat berat dengan pola cicilan, apapun itu ya, apapun itu ada alasannya. Kenapa akhirnya kita memilih yang cash? Kenapa kita beli yang second?
ya. Itu ilmunya kenapa kalian diajarkan di ekonomi teknik. Itu kaitannya. Jadi manajemen aset itu filosofinya dari ilmu akuntansinya ya, kita bisa baca cash flow dari perusahaan yang kita punya. Kemudian kita tahu setiap kita mau beli aset, aset itu bagusnya gimana kita milikin. Seperti itu ya. Oke. Dan ini salah satu ini ya, aset manajemen aset nih kalau nama pekerjaannya tuh ini manajer aset ya. Jadi orang itu expert di bidang menghitung, menganalisis aset suatu perusahaan. Oke, dan itu ada ilmunya. Makanya kalau ada yang tertarik itu ada S2-nya mengenai manajemen aset. Tapi Ibu tidak tahu perkembangan terakhir manajemen aset di Indonesia ini. Kalau di Jakarta pasti ada ya, di Jakarta, di kota-kota besar. Tapi kalau di Palembang tidak terdengar gitu. Apakah ada perusahaan yang di industri konstruksi itu mereka menerapkan manajemen aset, itu Ibu belum terdengar. Jadi Ibu tidak akan mengatakan ya atau tidaknya. Ibu belum tahu update-nya gimana. Ya sekarang permasalahannya menurut si Hastings di tahun 2010 beliau mengatakan bahwa yang namanya manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan apa saja. Di sini ada 5 ya, ada 5 hal. Yang pertama, mengidentifikasi yang dibutuhkan aset. Oke, mengidentifikasi. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan dana. Artinya, kalau kita sudah berbicara aset, berarti kan kita sudah tahu kita butuh dananya berapa. Ya, tidak akan mungkin kita bakalan mendapatkan aset tanpa kita mengeluarkan dulu dana atau biaya. Ya, logikanya seperti itu. Makanya untuk menentukan apakah kita memiliki aset itu seperti apa, balik lagi kaitannya aset itu mau diapakan gitu. Ya, jangan sampai kita salah. Pada saat kita tidak terlalu expert, makanya hadir orang yang istilahnya manajer aset ya. Jadi kita hire yang namanya manajer aset untuk lakukan penilaian ke perusahaan kita gitu. Apakah aset kita ini sudah oke atau harus bagaimana tindakan selanjutnya ya. Jadi kita kalau tidak paham jangan kita memaksakan diri untuk memahami ya. Lebih baik kita sewa expert ya. Tapi kalau kita paham nggak apa-apa ya. Kemudian ketiga apa? Memperoleh aset ya. Cara memperoleh aset. Kemudian keempat adanya sistem ya, sistem dukungan logistik dan pemeliharaan aset. Jadi apapun itu aset pastilah ya harus dipelihara. Jangankan aset, kalian saja harus dipelihara. Kita sebagai manusia harus dipelihara. Cara meliharanya kan ya dari makan, minum, terpenuhi kebutuhan. Nah, begitupun dengan aset gitu. Kalau kita tidak memelihara, maka asetnya tidak akan maksimum value-nya, nilainya ya. Kemudian yang terakhir adalah menghapus atau memperbarui aset ya. Jadi agar masih dapat memenuhi tujuan. Oke. Permasalahannya terkadang untuk kita menghapus ya atau meniadakan aset itu kan subjektivitasnya tinggi, apalagi kalau misalnya aset itu ada sejarah gitu, sejarah yang panjang di perusahaan itu. Padahal kalau kita memaksakan keberadaan aset itu tidak menguntungkan, tetapi malah merugikan, karena kan aset itu harus dipelihara gitu. Kalau nggak kita pelihara, ngapain kita biarkan saja aset itu, ya. Jadi setiap aset itu harus mampu kita ambil tindakan. Apa yang mau kita lakukan nih tahun ini, tahun depan, tahun selanjutnya gitu. Jadi harus berani untuk objektif ya, gitu. Alasannya kenapa sih
kita perlu yang namanya manajemen aset. Oke, pertama untuk memastikan status kepemilikan aset. Ini terkadang jadi masalah gitu. Sebenarnya aset itu miliknya siapa gitu. Apalagi di perusahaan gitu. Walaupun milik perusahaan, oke, walaupun aset itu milik perusahaan, tetapi kalau dia ada pemiliknya lebih dari satu, itu kepemilikannya bagaimana gitu ya. Itu harus jelas. Oke, atau sebenarnya aset itu bukan milik perusahaan, tetapi dalam masa sewa. Itu yang harus jelas, jangan seolah-olah itu sebagai miliknya perusahaan gitu. Nanti di cash flow-nya jadi error ya. Gitu. Kedua, memudahkan inventarisasi kekayaan dan masa pakai aset. Nah, itu kaitannya aset itu setiap di akhir tahun ya, kita harus tahu apakah perusahaan kita ini profit tahun ini atau malah rugi. Seperti itu. Kemudian aset ini bagaimana? Contoh yang tadi temennya Rio bilang, alat berat. Alat berat, kemarin kalian beli alatnya baru atau tidak? Oh, saya belinya baru, Bu, misal ya, tahun 2021. Nah, kalau beli alat baru, standarnya itu, ini berapa lama bisa dipakai? Tapi cara pemakaiannya mengikuti aturan ya. Yang permasalahannya terkadang orang itu suka memaksakan diri. Contoh, dump truck. Kalau kalian lihat dump truck itu ada spek, ada dimensi, panjang, lebar, tingginya. Tetapi realitanya, kalau suka nakal, jahil gitu, isinya over. Maksud tujuan tuh mau ngejar biar asalnya 10 rit misalnya, atau 20 rit. Kalau bisa jadi 15 rit. Tapi kita nggak mikir gitu. Dengan kita memaksakan suatu alat itu over, kerjanya over, itu juga akan mempercepat rusak, ya. Walaupun kalau kita merasa ini menguntungkan nih, hanya 15 rit, di situ kita hanya mengeluarkan biaya sekian, tapi kita nggak pikir panjang dengan memaksa. Rasakan ke kita punya kemampuan untuk kerja atau untuk belajar itu cuma sekian jam misalnya, terus kalian paksa. Hal sederhananya bisa aja sakit. Oke lah, sakit ringan. Kalau itu terus-menerus, jadinya sakit berat. Begitupun juga yang namanya alat. Tidak akan terlihat secara langsung ya, tapi dampaknya itu nanti, sekian tahunnya, akan mempercepat umur dari alat tersebut maupun aset tersebut ya. Nah, ini yang ketiga tadi, menjaga nilai asetnya tetap tinggi. Bagaimana caranya walaupun dia sudah 2 tahun atau 3 tahun, tetapi nilainya masih tinggi. Ya, balik lagi bagaimana cara kita memperlakukan aset tersebut dan usianya. Tujuannya itu. Kemudian meminimalisasi biaya. Artinya biaya di sini apa? Yang namanya aset, contoh yang tadi, alat berat. Pasti ada biaya dalam 1 tahun. Ya, di sana ada perawatannya, ada beli bahan bakarnya, ada beli solarnya, ada maintenance-nya di situ. Nah, bagaimana caranya kita meminimalisasi biaya? Ya, apapun yang kaitan dengan biaya pasti kita selalu berusaha meminimalisasi ya, mengurangi maunya seperti itu. Kemudian kalau bisa asetnya memperoleh keuntungan maksimum. Artinya apa? Kalau kita punya alat berat, oke? Contohnya dump truck, sekian unit gitu. Oh, ternyata tahun ini saya dapat proyek, tapi saya tidak membutuhkan dump truck. Kalau alat berat tersebut tidak kita gunakan di proyek kita yang sedang kita laksanakan, artinya kan aset itu tidak menghasilkan keuntungan kan? Nah, berarti gimana caranya menghasilkan keuntungan? Kita sewakan, ya. Kita sewakan dan kenapa kita harus paham ilmu hukum? Di situ kan ada kontrak
pada saat kita menyewakan aset. Aturan mainnya bagaimana, kalau ada kendala bagaimana, hal-hal apa saja yang akan ditanggung oleh kita, dan hal-hal apa saja yang akan ditanggung oleh penyewa. Dari situ, ya. Jangan sampai kita mikir nanti untung, tetapi realitanya tidak untung. Itu yang harus kita pikirkan dalam membuat suatu kontrak, ya. Nah, kemudian dengan adanya manajemen aset, sebenarnya kita telah diajarkan di situ cara menggunakannya bagaimana, cara memanfaatkannya bagaimana, ya, secara optimal dan pengamanan aset. Artinya, contoh, kalau kalian lihat di Simpang 4, kalau ke kiri Raja Wali, kalau ke kanan Dempo, itu kan posisi sebelah kanan itu kan ada waktu, kalau sekarang udah nggak ada lagi, dulu ada masih dump truck gitu ya. Nah, itu termasuk pengamanan ya, artinya bagaimana kita mengamankan aset gitu. Apakah kita memang harus mengamankan asetnya cukup di lapangan terbuka gitu ya, orang nggak bakalan berani ngambil gitu, atau harus benar-benar di lapangan yang tertutup gitu, atau bahkan mungkin harus di bangunan. Pada saat antara lapangan terbuka, lapangan tertutup, dan di bangunan itu ada biaya di sana. Nah, nggak mungkin nggak ada biaya. Pastinya biaya security-nya, ya. Jadi apapun itu harus kita perhitungkan. Nah, terakhir yang tadi neraca. Aduh Bu, saya waktu zaman SMA nggak begitu paham akuntansi, dan salah satu misalnya mata pelajaran yang nggak saya sukai, ya kita nggak mesti tahu banget detail ya yang namanya akuntansi itu, tapi kita harus tahu yang mana termasuk utang, yang mana piutang gitu. Jangan sampai kita salah masuk kolomnya. Itu aja sih secara garis besarnya. Itulah tujuan-tujuan kenapa manajemen aset itu diperlukan. Ya, prinsipnya ada 5 ya. Jadi prinsipnya yang pertama, keputusannya itu harus terintegritas dengan perencanaan strategis. Kedua, berdasarkan evaluasi dari berbagai alternatif, ya. Jadi bukan hanya proyeknya saja punya siklus hidup, tapi aset juga punya siklus hidup. Sama seperti manusia, yang namanya siklus hidup itu kapan aset ini dimiliki, oke, kemudian dia memiliki umur layannya berapa tahun, ya, kemudian nanti at the end kapan dia sudah tidak bisa diberdayakan lagi, oke, itu. Dan apakah di tahun kesekian itu kita bisa memperbarui atau harus kita hapus? Maksudnya kita buang, kayak gitu, ya. Itu harus dilakukan, nggak boleh enggak, karena semakin banyak aset yang kita miliki itu semakin ada resiko juga ya di balik itu semua, apalagi aset itu tidak ada lagi manfaat, jadi kita harus objektif di sana. Kemudian prinsip yang ketiga adalah akuntabilitasnya dengan kondisi aset, penggunaan, dan kinerja. Keempat, keputusan penghapusan. Ini tadi yang Ibu infokan di awal tadi, bahwa yang namanya keputusan penghapusan itu bukan serta-merta pendapat ya, tetapi sekali lagi berdasarkan analisis. Ya, analisis memang aset ini sudah tidak layak digunakan, sudah tidak dapat dimanfaatkan, akhirnya kita harus menghapusnya. Oke, seperti itu. Kalau kalian melihat yang namanya aset itu, kalau contohnya kalau di alat ataupun aset itu biasa kayak ada ID, itu yang namanya aset. Jadi terdetek ya, ini apa dan ini apa gitu. Oke, yang terakhir adalah bahwa pengendaliannya harus yang efektif. Oke, itu prinsipnya, bukan
Maksudnya prinsip itu hal-hal yang menjadi acuan dari manajemen aset itu sendiri. Kemudian manajemen aset itu memiliki siklus 8 ya, perencanaan kebutuhan aset, pengadaan, inventarisasi, legal audit, penilaian, pengoperasian dan pemeliharaan, penghapusan, dan terakhir adalah pembaruan. Kita akan mengetahui lebih lanjut dari masing-masing tahapan ini yang ada di dalam siklus manajemen aset. Artinya, setidaknya manajemen aset itu memiliki 8 ini. Kalau nanti kalian akan menemukan referensi, Bu, dia ada 9, ada 10, itu nggak masalah, ya. Itu banyak sekali opsi, banyak sekali referensi. Tapi di sini Ibu mengambil yang 8 tahap, ya. Perencanaan. Perencanaan itu pastinya yaitu kita merencanakan, sekali lagi merencanakan yang akan dikelola asetnya. Ya, jadi jangan sampai salah yang mana masuk aset, yang mana tidak masuk aset. Sekali lagi itu yang di awal di garis bawahi. Artinya bagaimana kita mengadakan atau memperoleh asetnya, kemudian inventarisasi, perawatan itu di awal, ya. Idealnya seperti itu. Di awal sudah kita rencanakan semua. Kemudian setelah kita rencanakan, apa yang kita lakukan? Ya kita pengadaan. Pengadaan itu artinya maksudnya gimana sih cara memperolehnya gitu. Makanya tadi kata Ibu, apakah kita mau bayar secara cash, atau kita sewa, atau apapun, itu tahapnya di sini. Kemudian yang ketiga apa? Inventarisasi. Kalau berbicara inventarisasi berarti mengidentifikasi. Mengidentifikasi artinya, oh saya punya aset A berapa banyak gitu. Apakah tahunnya sama atau tidak? Jadi secara fisik kita bisa lihat aset itu posisinya ada di mana. Kemudian ada database ya. Jadi kalau kalian sudah banyak memiliki aset atau di perusahaan itu banyak banget asetnya, itu tidak akan bisa kita lakukan secara manual, tetapi kita butuh software. Oke, software untuk manajemen aset. Oke, sampai kita harus tahu, makanya kalau di perusahaan yang sudah bonafit itu pasti ada seperti apa ya, legalitasnya tuh ada. Kalau ada masalah atau apapun, dia sudah ada tim hukumnya, ya. Kalau perusahaannya sudah perusahaan besar. Karena dibandingkan dia tidak siapkan tim-tim itu, dia akan lebih rugi. Oke, itu yang namanya inventarisasi. Jadi sekali lagi database kita harus bagus. Jadi kalau ditanya asetnya mana, oh ini database-nya, gambarnya, kondisinya, ya semuanya jelas. Jadi apapun itu harus transparan. Kalau tidak transparan, orang akan kesulitan nanti. Yang keempat, legal audit. Kalau kita sudah berbicara tentang masalah legal audit, itu maksudnya apakah ada masalah sih? Biasanya kalau masalah legal audit aset itu menyangkut kepemilikan biasanya. Merasa ini masih milik pihak lain gitu, padahal sudah pengalihan gitu, sudah menjadi pihak perusahaan kita misalnya. Nah, makanya apapun itu ya, kalau kita buat kontrak, itu harus dipahami betul-betul pasal per pasal. Dan harus kita klarifikasi di awal. Itu sangat penting sekali. Jadi, jangan pernah kita malas untuk membaca ya. Membaca yang namanya kontrak. Apapun itu harus kita baca secara detail. Ya, itu di legal audit aset. Kemudian penilaian aset. Penilaian aset itu kita harus mampu melakukan penilaian asetnya. Artinya logikanya gini, kalau kita baru beli,
Oke, kalau kita baru beli dengan setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, itu pasti nilai aset akan turun. Tetapi permasalahannya bagaimana kita memaksimalkan gitu. Walaupun nilai aset itu turun sekian persen, tapi maksimal tetap aset itu bisa menghasilkan pemasukan atau profit untuk perusahaan kita. Itu permasalahannya ya. Jangan sampai aset-aset yang banyak kita miliki itu tidak dapat menghasilkan profit buat perusahaan kita, malah merugikan. Merugikan itu artinya kita mengeluarkan biaya gitu untuk memelihara aset, tetapi aset itu tidak menghasilkan ke kita. Itu yang harus diperhatikan setiap tahun ya, setiap tahun sebuah perusahaan. Jadi jangan sampai kita tidak memahami hal itu. Kalau sudah perusahaan besar, jadi sudah kompleks, jadi harus kita perhatikan semuanya ya. Kemudian pengoperasian dan pemeliharaan, artinya cara dia beroperasi itu bagaimana gitu. Pemeliharaannya apa saja dalam 1 tahun. Kalaupun misalnya asetnya akan kita sewakan, itu disewakannya itu berapa lama? Jangan sampai over ya. Sekali lagi, kita harus memahami kemampuan dari aset kita. Jangan sampai kita merasa untung, taunya nanti kita rugi. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi sesuai realita, jangan tidak sesuai realita. Nah, yang ketujuh adalah penghapusan. Ini yang terkadang sulit ya, sulit untuk dilakukan. Penghapusan itu artinya pada saat aset itu sudah tidak dapat menghasilkan lagi untuk perusahaan kita atau sudah tidak memiliki nilai. Biasanya ada 2 hal. Ada pengalihan, artinya dia berubah fungsi gitu ya, masih dalam internal, atau pemusnahan. Ya, sudah tidak bermanfaat sama sekali. Tetapi bisa saja ya, aset itu kita apa sih istilahnya, kita lelang. Kalau masih memiliki nilai, ya, memiliki nilai dan memiliki nilai maksudnya nilai buat pihak lain ya. Buat kita sudah tidak, tetapi buat pihak lain masih memiliki nilai, kita masih boleh melakukan lelang. Ya, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak memiliki nilai sama sekali, itu tidak boleh ya kita lakukan lelang. Nanti jadi masalah di kemudian. Nah, tahap yang terakhir adalah pembaharuan. Pembaharuan itu artinya aset itu masih bisa kita perbaiki. Artinya dari segi fisik sudah tidak meyakinkan bahwa aset itu masih bisa kita gunakan. Contohnya seperti alat berat ya. Kalau dari alat berat itu dari segi fisik ya, tidak akan tidak akan memungkinkan lagi digunakan. Tetapi kan kalau alat berat itu kan dari fungsi mesinnya ya. Jadi kalau memang menurut kita, oh saya ganti mesinnya gitu, dan ini bakalan bisa digunakan kembali sekian tahun. Jadi kita harus tahu kita beli suku cadangnya atau penggantian mesin itu seharga sekian, terus kita hitung dia bisa dimanfaatkan berapa tahun, apakah kita akan untung gitu. Itu yang harus dihitung di awal dulu untuk memutuskan apakah ini bisa diperbaikin atau tidak. Jangan sampai nanti bisa diperbaiki, tetapi pas dihitung ya, kita harus selalu menghitung ini masalahnya. Dihitung tidak akan menguntungkan gitu, hanya balik modal. Nah, itu yang sekali lagi harus kita pertimbangkan ya. Jangan mentang-mentang saya ada dananya gitu, saya akan memperbaiki gitu, kebenaran aset itu punya sejarah di perusahaan ini, kan biasanya kan adalah seperti itu ya, dan realitanya tidak menguntungkan gitu. Jadi kita harus belajar objektif, tidak boleh subjektif untuk memutuskan sesuatu, dan harus kita benar-benar hitung, benarkah ini akan bermanfaat sekian tahun sehingga kita dapat profit sekian.
Itu kalau kita memiliki perusahaan. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang manajemen aset? Atau ada yang mau didiskusikan kah? Oke, sambil menunggu kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan atau tidak, ini contoh ya, contoh grafik ya, contoh grafik yang kalau kita menerapkan yang namanya manajemen aset. Di sini adalah NPV-nya dalam satuan dolar, kemudian di sini adalah tahun. Oke, nah kita lihat di sini ya, grafik yang warna hitam itu adalah total impact. Artinya pada saat kita menerapkan manajemen aset, itu total impact ya, dengan semakin bertambahnya waktu, itu total impact-nya semakin tinggi. Ya. Nah, permasalahannya kita lihat di yang warna hijau ini, aset performance. Logikanya kalau aset performance itu bagaimana aset performance-nya di sini mengalami kenaikan. Ya, artinya apa? Kalau kita melihat aset performance-nya mengalami kenaikan, berarti manajemen asetnya jalan di sana. Ya, tujuan manajemen aset itu bagaimana intinya bagaimana memberdayakan aset-aset yang dimiliki suatu perusahaan itu bisa optimal, ya, optimal dalam manfaat dan optimal dalam menghasilkan profit. Oke. Nah, tapi di sini kita lihat yang gambar merahnya unplanned replacement. Jadi penggantian yang tidak direncanakan itu tidak terlalu signifikan ya di sini. Artinya hal-hal yang memiliki dampak yang tidak baik dengan adanya manajemen aset itu akan diminimalisasi ya. Itu benefit dari manajemen aset. Jadi pada saat kalau suatu perusahaan dia menggunakan manajemen aset tapi tidak maksimum, berarti ada sesuatu hal di sana. Karena manajemen aset itu tujuannya meminimalisasi biaya, oke, hal-hal yang tidak diinginkan dan memaksimalkan manfaat dan profit. Tujuannya di sana. Kemudian di sini ada gambar posisi dari manajemen aset itu sendiri, ya. Di sini ada stakeholders dan organisasi. Kemudian aset manajemen itu ada kebijaksanaan ya. Yang namanya kebijaksanaan itu berarti apakah ada undang-undangnya, apakah ada aturannya, apakah ada PP-nya, itu termasuk kebijaksanaan. Ya, kemudian di breakdown ada yang namanya sasaran aset manajemen. Jadi strategi aset manajemennya itu bagaimana, kemudian life cycle-nya ya. Jadi selalu kita membuat skenario dari setiap aset itu umur hidupnya bagaimana. Kemudian yang di warna kuning ini bagaimana kita mengembangkan perencanaan untuk memaksimalkan dari aset manajemen. Nah, di sini aset manajemen itu ada yang namanya sumber, kompetensi, proses, dan teknologi. Jadi saling keterkaitan ya. Kalau kita melihat grafik ini, adanya saling keterkaitan. Artinya dari aset manajemen, resource, proses, kompetisi, dan teknologi ini kaitannya ke sini gitu. Untuk memberikan masukan ke kebutuhan stakeholder dan strategi dari perusahaan itu sendiri. Ya. Apa yang Ibu share di sini tuh idealnya ya. Walaupun terkadang di realitanya nanti ada yang diabaikan gitu. Jadi kayak seakan-akan dia punya
sudut pandang yang berbeda. Itu bukan sesuatu hal yang aneh. Ya, tetapi idealnya itu seperti ini, yang namanya betapa yang namanya manajemen aset. Kalau perusahaan itu memiliki banyak aset, jangan sampai kalau asetnya belum banyak, tapi nge-hire manajer asetnya aja sekian puluh juta gitu misalnya. Itu kan nggak worth it maksud Ibu. Jadi manajemen aset itu ada standarnya gitu. Asetnya itu seberapa banyak dulu gitu. Ya, artinya memang banyak. Kalau misalnya masih bisa kita analisis sendiri ya, ngapain kita melakukan manajemen aset ya? Logikanya seperti itu gitu. Karena kita sudah tidak bisa melakukannya sendiri. Makanya kita meng-hire yang namanya manajer aset. Oke, seperti itu. Oke, nah di sini yang mau Ibu membuka apa ya? Cara berpikir kalian bahwa yang namanya manajer aset itu salah satu jenis profesi ya. Kalau kita tahu di sini ada manajer bisnis. Manajer bisnis itu ya bisnisnya macam-macam. Salah satunya bisnis di konstruksi ya. Kemudian di sini teknisinya, agennya, apa orang tekniknya, tapi spesialis di sini ya. Kemudian di sini ada operatornya ya. Di mana keberadaan si manajer aset itu di sini gitu. Jadi ini adalah salah satu profesi ya, salah satu profesi di dunia industri konstruksi. Tapi permasalahannya seberapa banyak manajer aset di Indonesia, yang pasti di kota-kota besar ya, yang Ibu tahu di Jakarta itu pasti ada. Bahkan perusahaannya juga ada yang khusus spesialis ngurusin aset. Di kota-kota besar lainnya juga ada. Tapi kalau update di kota Palembang, Ibu nggak tahu. Mungkin kalian tahu apakah di kota Palembang ada perusahaan yang sudah pakai manajer aset gitu untuk di industri konstruksi ya. Kita nggak bilang di industri lain. Karena kita fokusnya di situ. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan tentang manajer aset atau manajemen aset itu sendiri? Kira-kira ada? Oke, kalau diam dianggap paham banget sudah manajemen asetnya. Kita balik ke tugas kelompok ya. Tolong yang merasa siapa ya? Mungkin dari kampus Indralaya ya, kampus Indralaya yang kelompok 1 ada yang hadir nggak hari ini? Kira-kira. Kelompok 1, siapa sih kelompok 1 ini? Kelompok 1 dari kampus Indralaya ada yang hadir di pertemuan hari ini. Kalau nggak hadir, lanjut ke kelompok Hadir, Bu. hadir, siapa? Ardian ya? Kelompok 1. Kelompoknya Zahra ya, Ardian ya. Bagaimana progres? Ini kelompok 1 Indra bukan Bu. Kelompok 3 Bu. Salah, lupa Bu. Kelompok 1 ada nggak kelompok 1 hadir di sini? Kalau kemarin tuh si ini kan, siapa? Si Zahra. Kira-kira siapa yang mau kasih tahu progres tugasnya? Sama Ibu juga mau ngingetin, ini Rizal, tugas yang dari Ibu kok belum dikumpul? Ada masalah kah? Oh, bentar Bu, tadi kemarin ada yang baru terakhir ngirim Bu. Ini ngirim ke email Ibu apa ke WA Ibu ya Bu? Ke email deh, ke email yang citra
007 sipil aja. Kira-kira ini nggak cukup nggak space-nya? Oh, Kalau cukup, Bu. di zip aja ya, di zip aja kalau misalnya nggak cukup dibiarkan ini. Oke, Iya, Bu. ke email aja. Kalau ke WA takutnya nanti ini deh, nanti Ibu kabari kalau itu. Oh, ada yang belum kumpul ya? Aduh. Iya, Bu. Kemarin tuh ada ini, Bu. Siapa ya kemarin? Lupa itu, Bu. Ini ngumpulnya apa tuh? Kayak lupa ngumpul ya, Bu, kemarin, Bu. Yang dari Indralaya, Bu. Oh, ya udah nanti. Tapi sekarang udah semua kan? Udah terkumpul semua kan? Udah, Bu. Ya udah. Nanti tolong di ini ya, dikumpulkan karena setahu Ibu kayaknya malah ada yang sudah lama ya selesai, cuman karena kata Ibu kumpulnya di koordinator aja, jadi via Rizal harusnya itu dapat punishment ya, harusnya ya, karena ada yang sudah di awal dia selesai, ada yang itu. Udahlah. Sekarang kalian sendiri sudah pernah diskusi online atau pertemuan online belum dengan Bu Heni masalah tugas kelompok? Belum, Bu. Tapi rencananya Ibu tuh minta satu pertemuan, Bu. Mungkin hari Iya. besok mungkin, Bu. Oh gitu. Oh ya udah. Nah, kira-kira ini ada nggak tim satu dari kampus Indralaya? Kalau nggak ada, Ibu lewat aja maksud Ibu. Ada? Oke. 1, 2, 3. Lewat. Tim 2 dari kampus Indralaya. Oke. Ada? 1, 2, 3. Oke. Tim 3. Tim 3, Ardian. Tadi gimana Ardian? Tim 3 kan? Iya, Bu. Tim 3 dari kampus Indralaya. Iya, Bu. Gimana perkembangannya, progres tugasnya? Untuk progres tugasnya udah sampai ke kurva S. Yang kemarin itu benar nggak yang kemarin itu yang Ibu nanya 2,5 lantai ya? Oh enggak, Bu. Yang 2,5 lantai itu kalau nggak salah itu punyanya kelompoknya Aisyah, Bu. Enggak Hah? sih. Nah ini tim 3 kampus Indralaya bukan sih? Ardian kelompok siapa? Kelompok Kelompok 3, Bu. Holly? Nggak Holly dengan Kelompok Holly Ardian nih? Kelompok Holly beda, kelompok Bu. 4. Oh, kelompok Holly itu kelompok 4. Ardian kelompok 3. Oke. Oke, Ardian gimana tim kelompok 3-nya? Untuk kelompok 3 udah ngitung dari jadwalan RAB sama kurva S sudah selesai semua. Iya, maksud Tinggal Ibu ngerapiin. lantainya Oh, berapa lantai? untuk lantainya itu 2 lantai, Bu. 2 lantai. Luasnya Luas bangunan bisa. berapa? Berapa? Ini luas lahan atau luas lantai bangunan? Luas lantai bangunan 123,48 meter. 123 bla 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 meter persegi. Dapat ininya berapa? Biayanya berapa jadi buat bangun rumah tersebut? Untuk biaya sama pajaknya, yuk. Itu sekitar 1, Jangan dimasukin pajak. Nggak perlu jangan masukin dimasukin pajak, pajak. biaya aja. Biayanya berapa? Untuk biayanya itu 1,130 M, sekitar segitu. Apa? Gimana cara bacanya tadi? 1 M 131 juta. Aduh, 1,3 berarti ya? 1,13, Bu. 1,13 M. Oke, ya tolong ya baca angka tuh yang benar, jangan bikin Ibu kaget ya. Ininya durasi berapa lama? Untuk durasi itu ada sekitar 320 hari.
Jangan pakai sekitar loh, sudah dihitung itu nggak ada Tidak, kalau sekitar. enggak Kalau sekitar, sekitar Bu. itu nggak pasti Yes, berarti. Apa salah, berapa? salah. Berapa durasinya berapa hari? 320 hari, Bu. 323 hari. 300? 32 hari. 332 hari. Berapa jumlah pekerjanya? SDM-nya berapa? Untuk tukangnya ada 15, Bu. Jadi semuanya tukang. Ya, Bu, untuk mandor enggak dihitung, Bu. Mandor Jadi dan lain. jadi semuanya tukang ya? Iya, Bu. Oke. Oke, tim 4. Tim 4 kampus Palembang ada yang datang hari ini. Indralaya mungkin ya, Bu. Oh iya, Indralaya, maaf. Kampus Indralaya, maksud Ibu tim 4. Oh, nggak Izin hadir. menjawab, Bu, untuk kelompok 4 kita udah selesai progresnya, alhamdulillah. Masih 2,5 lantai. Nggak jadi, Bu, kita pakainya 3 lantai. Takut dia nanti ditanyain yang setengah lantai ya. Bu. Aduh, ini cerita. Teman-teman kayaknya bilang setengah lantai gitu. Alah, ini gimana sih? Ya, ini ya belajar ya, yang mana maksudnya setengah lantai, yang mana satu lantai gitu ya, jangan sampai salah. Jadi ini 3 lantai, luasnya masih sama, 117 atau udah berubah? Luasnya tetap sama, Bu. 117. Ya, Ya, 117. biayanya masih 400-an. Biayanya sekarang kita udah 640 juta. Sekian. 640-an. Berapa lama waktunya? Itu durasinya 254 hari. 254 hari. SDM? SDM yang digunain itu ada pekerja, mandor, sama satu lagi kepala tukang. Hah? Mandor? Ya, pekerja. Pekerja. Mandornya berapa? Pekerjanya berapa? Mandornya ada 1, pekerjanya ada 9 sampai 10. Kenapa itu bisa 9 sampai 10? Kadang hadir, kadang nggak hadir gitu ya. Ya, Bu. 10, 10. Terus, tadi ada tukang kalau nggak salah, atau kepala tukang. Kepala tukang. Kepala tukangnya berapa? Kepala tukangnya kita ada 1 orang. Terus tukangnya? Tukangnya itu tergantung pekerjaan, Bu. Ada dia tukang batu, ada tukang Mhm. yang lainnya. Berapa orang? Bentar, Bu. Belum saya hitung. Kalau untuk tukangnya mungkin ada sekitar 5 orang. Nah, pakai 5 dia. Berarti bisa 5, bisa enggak itu kalau sekitar tuh ya. Sebentar. Siapa ini? Aisyah ya? Ya, Bu. Aisyah, itu tukang mandor, kepala tukang, pekerja. Bagaimana orang tahu itu ada mandor, ada kepala tukang, ada pekerja? Ibu harus lihat dari mana? Itu kalau kami sih masukinnya dalam AHSP, Bu. Mereka diperhitungkan di dalam AHSP-nya. Kayak tenaga kerja gitu, Bu. AHSP maksudnya dari standar harga satuan itu. Ya, kan itu untuk apa namanya? Upah pekerjanya kan dihitung, Bu, untuk pekerja, tukang, kepala tukang sama mandornya.
Hmm, bisa nggak ditampilkan kurva S-nya? Kalian pakai ini kan Microsoft Project kan? Iya, pakai Microsoft. Kalau untuk kurva S kita gunain Excel. Kalau untuk PDM sama Gancarnya pakai Project. Oke, coba Aisyah share PDM. Tiga-tiga itu bisa disajikan di sini. Jadi bikin 3 jendela. Gimana caranya Kalau terlihat? kalau di Aisyah cuma ada Excelnya, Bu. Kalau PDM di teman saya. Temannya hadir nggak hari ini? Hadir. Coba ini deh, koordinasi hadir siapa? Coba siapa yang mau nyajiin, mau Aisyah apa mau temannya, Ibu mau lihat nanti ya, tiga-tiga itu disajikan berbarengan di dalam satu slide ini, maksud Ibu. Jadi dibuka semua jendelanya, karena Ibu mau ngecek di situ. Oke, selagi menunggu kalian, Ibu mau lanjut ke tim 5, tim 5 hadir dari kampus Indralaya. Hadir, Bu. Oke. Radin, dipersilakan Radin. Jumlah lantai masih sama. Iya, Bu. 2 lantai. Luasnya masih sama atau berubah? Masih sama, Bu. 245. Halo? Iya, Bu. Biayanya penurunan, kenaikan atau tetap Biayanya jadi 1,8 M, Bu. 1,8 M? Alasannya kenapa dari 3 menjadi 1, apa yang terjadi? Jadi itu waktu RAB-nya ada yang salah, Bu. Ada yang salah maksudnya gimana tuh? Jadi Salahnya gimana? kan di situ waktu perhitungan di volume pekerjaan kan hasil perhitungan pembesian itu dapat kilogram. Nah itu ada apa? Saya kalikan dengan harga satuan pekerjaan bukan dengan per kilonya gitu, Bu. Makanya dia mahal, Bu. Oke. Terus durasinya berapa lama? 346 hari, Bu. Berapa? 346 hari. Oke. SDM 15, Bu. 15. 15 apa ini? Tukang, pekerja, atau apa? 15 pekerja. Pekerja. Oke. Tim 6. Ada yang hadir nggak tim 6? Hadir, Bu. Oke. Sultan ya. Jumlah lantainya masih sama, Sultan. Masih, Bu, 2 lantai. Luas 313. Luas, Bu, kemarin keliru. Berapa Kalau jadi? 323 meter persegi. Oke. Kalau biayanya Biayanya masih sama, Bu. 1,4. 1,4, iya, Bu. Oke. Durasi Untuk durasinya itu 209 hari. 209 hari. SDM-nya SDM-nya itu 15 pekerja, Bu. oke. Oke, Aisyah gimana? Sudah siap belum mau menyajikannya? Maaf, Bu. Eh, Yang kelompok 3 tadi setelah dicek di Microsoft Project itu jadwalnya 247 hari. Berapa? 247. 247. Ya. Oke. Aisyah, gimana Aisyah? Udah siap belum? Udah siap, Bu. Udah siap. Oke, kita lihat dulu ya gambar eh, penjadwalannya dari kelompok Aisyah, baru nanti lanjut ke kelompok yang di kampus Palembang. Silakan Aisyah. Aisyah atau teman yang mau nge-share? Holly yang mau share, Bu. Oke, Holly, dipersilakan.
itunya ini apa? Ini apa nih? Yang disajikan di sini apa? Siapa yang jadi jubir nih? Ini apa yang disajikan Ini di sini? PDM ya, Bu? PDF. Iya. Kemudian eh loh kok diputus? Tadi Ibu minta nge-share PDF, kemudian ini apa? Ini apa? Kurva S. Iya, ini kurva S-nya, Bu. Terus apa lagi? Satu lagi ada Gancar. Gantt chart itu apa? Gantt chart itu apa, Aisyah? Gancar itu durasi pekerjaan ya, Bu? Yang mana Gantt chart? Yang, bentar. Belum ya? Belum ada ya Gantt chart-nya ya? Ben- Nah, hilang loh yang ini. Ini, kalian melakukan apa dan apa dulu? Coba cerita dulu ke Ibu. Apa dulu yang kalian lakukan? Siapa yang mau jadi jubir? Coba. Ini kalau gambarnya saja yang disajikan orang nggak paham. Coba, Aisyah. Ini dari mana ke mana nih kronologisnya? Ini pekerjaan persiapan dan bongkaran dulu, Bu. Terus di Enggak, pekerjaan eh, maksud Ibu yang ini ya, yang di bagian kiri itu kan ada tulisan rumah lantai 3 terus pekerjaan persiapan sampai ke bawah gitu. Itu uraian itu dapatnya dari mana? Gimana Aisyah? Maaf Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Gimana Holly? Ini Bu, didapat dari work breakdown structure-nya, dari urutan pekerjaannya, dan juga didapatkan dari penjadwalan Bu masuk ke sini. eh iya Bu, dari ini Bu, dari urutan pekerjaan Bu. Yang kalian lakukan apa 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 dahulu? Dapat apa, terus data dari mana, terus baru bisa kalian melakukan di sini penjadwalan, apakah Ganjar dulu atau kurva S dulu atau apa nih ceritanya?
dari volume pekerjaan dulu, Bu. Jadi setelah dapat volume pekerjaan itu didapatkan durasi pekerjaan. Dimasukkan ke MS Project untuk dapat Gantt-nya, Bu. Volume pekerjaan itu dapatnya dari mana? Coba eh, coba dikasih lihat mana data volume pekerjaan terus sampai bisa dapat durasi. Ceritanya gimana itu tiba-tiba dari volume muncul durasi? Mana volumenya? Tadi katanya dari volume terus dapat durasi. Gimana ceritanya coba? Oh, Bu, tadi pertanyaannya cara menghitung volume pekerjaan ya, Bu? Bukan, tadi kan katanya dari volume dapat durasi. Nah, caranya gimana dari volume bisa dapat durasi? Jadi dari sesuai dengan pekerjaannya itu dilihat dari AHSP-nya, Bu. Dapatkan koefisien, kemudian volume itu dikalikan dengan koefisien, Bu. Jadi volume dikalikan koefisien didapatkan total pekerjaan. Nah, kalau durasi itu dapat dari total pekerjaan tadi dikali jumlah pekerja, Bu. Jumlah pekerja itu dapatnya dari diasumsi atau gimana? Iya, diasumsi, Bu. Oke, asumsi artinya di situ fungsi dari SDM-nya semuanya pekerja. Atau bagaimana? Gimana, Holly? Maaf, Bu. Tadi putus-putus, Bu. Nah, jadi ibu lupa. Ibu yang lupa ya jadi ya.
Itu asumsi yang jumlah SDM-nya itu, asumsi kalian itu semuanya itu sebagai pekerja atau bagaimana? Tadi si Aisyah bilang katanya ada tukang, ada kepala tukang, ada mandor, ada pekerja. Nah, sekarang maksud di pekerja itu dia itu kalian anggap semuanya pekerja atau bagaimana? Iya Bu, pekerja Bu. Dari termasuk mandor, tukang, kepala tukang itu. Hmm? Gimana? Yang mana yang benar? Semuanya itu sebagai pekerja atau ada mandor, ada kepala tukang atau gimana nih? Termasuk mandor Bu, mandor tukang, kepala tukang. Nah, Ibu bisa tahu ya, kan itu jumlah pekerjanya 9 contoh ya, dan itu asumsi kalian gitu bahwa kalau untuk pembongkaran bangunan existing hanya butuh 9 SDM. Nah, 9 SDM itu di dalam 9 SDM itu ada siapa saja? Bagaimana Ibu bisa tahu di situ ada mandor, ada kepala tukang, ada pekerja itu gimana caranya? Halo? Maaf Bu, kalau itu kurang tahu. Soalnya kalau eh, yang tertera itu cuman angka Bu, nggak ada penjelasan kata-kata gitu. Nah, tadi temannya Aisyah katanya ada tukang, ada kepala tukang, ada mandor. Bukan Bu, Ter- maksud hmm, maaf Bu, eh, yang di dalam jumlah pekerja itu kan itu udah termasuk mandor, tukang atau kepala tukang kan Bu. Nah, berhubung jumlah pekerja setiap pekerjaan itu beda-beda Bu, jadi untuk komposisi mandor pekerjanya itu nggak dijelasin dengan kata-kata gitu Bu. Jadi udah termasuk di dalam angka jumlah pekerja itu. itu dari mana itu pernyataannya? Dari referensi mana? Nanti cari tahu ya, Holia, karena itu kan kaitannya kenapa Ibu menanyakan itu, karena yang namanya bayar SDM itu kalau ada mandor, ada kepala tukang, ada pekerja itu beda kita bayarnya, nggak bisa disamaratakan. Itu kaitannya di sana, ya. Nah, dan mau pakai asumsi atau hasil dari perhitungan jumlah SDM itu masih masih bisa lah diterima, tetapi permasalahannya